Saya kenal satu orang, yang lain masih banyak lagi. Beliau ini kerja di Singapura, sudah lama, 7 tahun yang lalu saya kenal. Ngerjain ini semuanya apapun bisa. Namanya masih muda sekali, namanya Mas Ainun Najib. NU. Tapi di sana gajinya sangat tinggi sekali. Jadi kalau diajak di sini harus bisa menggaji lebih gede dari yang di Singapura. Ini tugasnya nanti Pak Kiai. Kalau beliau yang ngendiko, digaji berapapun, bismillah pasti mau. Ainun Najib menjadi perbincangan setelah Presiden Joko Widodo menyebut namanya saat pengukuhan PBNU masa Hikmat 2022 hingga 2027 dan Harlah ke-96 NU. Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta pengurus besar Nahdlatul Ulama membujuk Ainun Najib pulang ke Indonesia. Lantas siapakah sosok Ainun hingga Presiden meminta secara khusus agar dirinya mau kembali ke Indonesia? Ainun Najib adalah inisiator kawal COVID-19 yang lahir di Gresik, Jawa Timur pada 20 Oktober 1985. Prestasinya di bidang sains dan teknologi terasah sejak bersekolah di SMUN 5 Surabaya. Ketika itu ia meraih penghargaan Honorable Mention setelah menjadi anggota tim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili DPD Partai Nasdem Kabupaten Gresik sekaligus DPRD Kabupaten Gresik fraksi Nasdem. Ini kita bersilaturahim ke rumah beliaunya, yaitu orang tua dari Gus Ainun Najib yang baru-baru ini viral. Bapak Presiden Joko Widodo sendiri memberikan satu perhatian khusus karena Gus Ainun Najib ini punya satu kelebihan, yaitu di bidang IT, sains dan teknologi. Ini kita hadir langsung menemui keluarga, yaitu Abah Yai Abdul Rozak, pemilik pondok pesantren Sifaul Qulub di Desa Klotok, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Kita ingin tahu sejarah atau riwayat perjalanan Gus Ainun Najib ini. Kita langsung ke orang tuanya, ke narasumbernya langsung. Ini, Pak Yai, ini tolong diperkenalkan dulu kepada publik, juga nanti diceritakan tentang riwayat pendidikan Gus Ainun Najib ini, sehingga Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ini memberikan satu perhatian khusus kepada Gus Ainun Najib ini. Ya. Monggo Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas kehadirannya ini, dan kami ceritakan riwayat beliau adalah sekolahnya sejak kecil di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Ganggang, Balongpanggang. Dan pada saat itu kami dinas di sana, sehingga setiap hari saya kawal. Jadi setiap ada pertanyaan saya kawal. Di sana 6 tahun mengikuti kami, kemudian setelah di MI di ranking 1, setiap lomba ya terus juara. Kemudian di SMP Negeri 1 Balongpanggang 3 tahun, ya ranking 1 terus. Kemudian di SMA 5 Surabaya, ya ranking 1 dari 9 kelas itu paralel ranking 1 anak saya. Kemudian ada sekolah di NTU Singapura beasiswa, sehingga pendidikannya di Singapura 4 tahun dalam jurusan
teknik komputer dulu itu. Nah, di sana setelah selesai di Singapura, dia itu kerja di beberapa perusahaan di Singapura. Jadi biasa yang dilakukan itu ya waktu MI-nya malam hari itu lihat apa ini ada apa kok malam hari kok bangun. Ternyata sholat malam tahajud sehingga dia juga ikut. Pada saat itu kelas 4, 5, 6. Kemudian SMP-nya itu biasa puasa Senin Kamis dan SMA-nya. Kemudian waktu kuliahnya itu adalah puasa Daud. Ya karena apa? Karena biayanya nggak ada Gus. Jadi puasa Daud 1 hari puasa, 1 hari tidak. Bahkan pernah melakukan puasa 1 tahun penuh. Akhirnya saya suruh berhenti. Ya, kasihan anaknya sehingga kurus. Betul. Ya, biasa itu. Organisasi sering aktif di kegiatan NU ya di daerah sini. Ya, urusan organisasinya tidak Pak. Cuma kita tanamkan akidahnya. Akidahnya itu saya pesen terus Ahlussunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Itu keterangan dari beliaunya orang tua dari Gus Ainun Najib, yaitu Pak Yai Abdul Rozak. Apa yang perlu jenengan sampaikan lagi terkait dengan viralnya pemberitaan Gus Ainun Najib yang saat ini? Ya, terima kasih atas perhatiannya, terutama Bapak Presiden Jokowi. Pak Presiden Jokowi terkenalnya waktu dia membuat kawal pemilu Pak, tahun 2014. Dia ingin jangan sampai di negara Indonesia itu katakanlah chaos gara-gara hitungan jumlah pemilih, sehingga dia menciptakan kawal pemilu itu. Berarti kawal pemilu itu Gus Ainun Najib ya? Iya, saya yang membuat tahun 2014 itu. Ya, tujuannya itu supaya jangan sampai di negara Indonesia ini gara-gara pilihan presiden jadi chaos, sehingga ketenangannya negara akan dengan adanya itu. Makanya terima kasih Pak Jokowi memberikan perhatian pada anak kami. Seperti itu. Apakah ini dari pemerintah pusat termasuk Bapak Presiden sendiri meminta untuk Gus Ainun Najib ini bisa mengabdikan diri ke Indonesia ini? Ya Pak, pada tahun 2016-17 Pak, ini waktu Menteri Bappenas Sofyan Jalil, ya terus terang ini banyak yang nggak tahu. Jadi yang membuat Renstra atau rencana SOP-nya itu adalah anak saya, 2 bulan membuatnya. Oleh Pak Sofyan Jalil itu disuruh membuat kinerja daripada menteri-menteri yang ada di Indonesia. Termasuk IT tentang COVID kemarin juga. Ya, termasuk itu yang terakhir kawal COVID. Ya. Kawal COVID itu kan, ya mohon maaf, ya kemarin itu saya tidak tahu waktu saya di sana diberi biaya 1,2, saya pikir 120 juta, tapi enggak, 1,2 M. Dari mana nggak tahu kan? Katanya dari Amerika. Dan apakah harapan dari Pak Yai Abdul Rozak sendiri selaku orang tua, apa tidak menginginkan putra tercintanya Gus Ainun Najib ini bisa kembali ke Indonesia dan kemudian memanfaatkan segala kemampuannya di bidang IT, sains dan teknologi ini untuk masyarakat Indonesia kan? Karena IT dan sains ini sangat dipentingkan sekali di era digital seperti ini. Ya. Apa harapan? Ya, harapan kami ya demikian, anak-anak itu cerdas karena IT. Saya pernah disuruh ngisi di Nasional Musik 2011 sudah salah, sehingga tutorial di Semenkes itu anak kami. Lah untuk itu kami mengharapkan generasi muda ini khususnya di Indonesia dan lebih khusus lagi di daerah Balumpang dan Gresik, makanya kami ingin mendirikan SMP itu. Sehingga tadi saya hanya SMP berbasis IT, kemudian agama, kemudian bahasa Inggris atau bahasa Arab. Jadi tiap anak nanti
hanya pandai satu jurusan saja, tidak usah banyak-banyak. Amin. Karena IT ini sangat diperlukan sekali saat ini, Yai. Apakah tidak ada Gus Ainun Najib ini keinginan untuk mengabdikan diri di Indonesia atau Cina? Gimana? Menurut pengamat kami ya itu untuk pengabdian memang ada, tapi ya kita kembali kepada anaknya, kembali kepada situasi negaranya. Dan kemarin Pak Jokowi sendiri, Pak Presiden sendiri yang meminta gitu. Iya. Tapi selaku orang tua apa merestui ya, seandainya Gus Ainun Najib yang sekarang ini di Singapura kemudian diminta oleh Bapak Presiden termasuk Bapak Joko Widodo ini untuk mengabdikan dirinya di Indonesia. Ya insya Allah saya ya tidak ada keberatan, tapi kita kembali kepada anaknya. Seperti kan ada hubungan dengan infrastrukturnya itu, gajinya itu, gitu. Jadi kita ada kepada untuk tapi untuk menjalankan pengabdian tersebut. Seperti itu. Pak Yai ini juga kegiatan selain mengajar ketepatan, beliaunya Pak Yai Abdul Rozak ini adalah sahabat saya yang pernah mengajar di satu yayasan yang sama dengan waktu itu di Yayasan Wali Songo, Gedung Sekar. Waktu itu di sana ketepatan itu. Ada kegiatan atau yayasan yang lain di sini? Apa yayasan Sifaul Qulub? Saya tadi kok ada pondok yang masih rehab. Nah, ini. Ya betul, itu ide kami karena mau melihat situasi generasi untuk sekarang. Anak yatim kan? Ya, anak yatim. Tiap tahun. Tiap tahun. Kita libur pada COVID ini. Nah, berarti intinya untuk nanti digunakan untuk pendidikan IT juga. Iya, IT. Untuk pendidikan IT itu anak-anak yang pandai tapi kurang mampu. Karena pada dasarnya di Indonesia ini kan nggak mau membiayai anaknya. Seperti itu. Jadi, kita jadikan untuk memberdayakan IT di Indonesia umumnya, khususnya di daerah pelosok Balikpapan, Gresik gitu. Kami sebagai orang tua dari Ainun Najib juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus DPD Nasdem yang Kabupaten Gresik yang memberikan apresiasi kepada anak kami dan bisa silaturahmi ke rumah ini. Kami bersyukur dan mendadak, dan kami tidak bisa mengucapkan apa-apa, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon doanya, karena ATM saja ya juga minta maaf. Maaf, saldo Anda kurang, jadi saya juga minta maaf. Monggo kalau tim menambahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Kami mewakili dari DPD Nasdem Balikpapan memberikan kata aspirasi yang sangat mendalam terhadap putra desa yang ternyata bisa menjadi go nasional, bahkan go internasional kan. Dan dunia internasional mengetahui putra dari Bapak Haji Rozak telah menjadi orang terpandang di tingkat internasional, terutama di bidang IT dan STEM. Apresiasi yang berikutnya adalah memberikan legalitas bahwa putra desa Klotok yang tingkat kehidupannya adalah yang sederhana ini bisa mampu memberikan baktinya kepada nusa dan bangsa, kepada orang tua, agama yang menjadi cita-cita daripada orang tua. Saya yakin Gus Ainun Najib minta akan NKRI tertanam di jiwa raganya. Saya yakin demi Allah Gus Ainun Najib atas restu bapak orang tuanya, Bapak Rozak, pasti akan ke Indonesia mempertimbangkan akan cinta NKRI-nya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga akan menambahkan mewakili
kami dari pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Gresik sekaligus anggota DPRD Kabupaten Gresik ini mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Gus Ainun Najib juga keluarga yang bisa membanggakan khususnya putra daerah Kabupaten Gresik punya kemampuan di bidang sains dan teknologi yang terbilang internasional termasuk mendunia. Ini harapan kami selaku wakil rakyat dari Kabupaten Gresik juga sekaligus pengurus Partai Nasdem di Kabupaten Gresik. Kami mengharap kepada pemerintahan termasuk pusat termasuk kami sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu memberikan perhatian khusus kepada putra bangsa. Karena apa? Gus Ainun Najib ini termasuk masuk dalam kategori putra terbaik bangsa yang bisa menciptakan ide-ide di bidang sains dan teknologi, di bidang IT ini. Ini harapan kami pemerintah merespon, memanfaatkan putra-putra negeri ini yang terbaik untuk bisa ditarik kembali, dimanfaatkan untuk perkembangan sains dan teknologi di Indonesia ini. Karena pada saat ini, pada era ini, di bidang sains dan teknologi ini sangat dipentingkan sekali ini, dan sangat sayang bagi kami kalau ada putra daerah atau putra bangsa atau putra negeri ini yang sampai diambil atau dimanfaatkan oleh negara lain. Ini sungguh sangat sayang sekali, apalagi terkait masalah tadi termasuk bahasanya itu gaji lah, tunjangan atau gaji. Saya kira negara Indonesia ini sangatlah mampu, dan begitu pula dengan Gus Ainun Najib, saya kira juga tidak terlalu mempermasalahkan itu. Mari kita putra-putra negeri terbaik ini, salah satunya Gus Ainun Najib ini, jangan sampai digunakan atau kemampuannya dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Sementara negara kita sendiri ini membutuhkan. Makanya sangat betul sekali yang disampaikan oleh beliaunya Bapak Presiden Joko Widodo untuk bisa menarik, mengambil kembali Gus Ainun Najib ini ke pangkuan Indonesia ini. Itu harapan kami. Terima kasih. Ini sekedar silaturahim kami, dan kami dari DPD Partai Nasdem memberikan satu cenderamata yang akan kami sampaikan kepada orang tua dari Gus Ainun Najib. Nah, ini adalah kita berikan cenderamata berupa lambang negara Indonesia. Ini dengan satu harapan supaya sepandai apapun, sehebat apapun, putra negeri ini harus tetap mencintai NKRI, seperti itu. Dan sekaligus kami juga memberikan satu kenang-kenangan. Ini berupa rompi, rompi dari DPD Partai Nasdem. Ini monggo Pak Yai dipakai. Nah ini. Nah, sekaligus kita berikan rompi kehormatan dari DPD Partai Nasdem, menunjukkan bahwa Partai Nasdem Kabupaten Gresik memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada putra daerah yang berprestasi ini. Dan insya Allah kami juga dari DPD Partai Nasdem, dan harapan kami juga pemerintah Kabupaten Gresik ini akan memberikan satu bantuan. Nah, ini perintah dari ketua DPD kami
karena ada bangunan-bangunan pondok pesantren Syifaul Qulub yang masih rehabilitasi, ngoten Pak Yai. Insya Allah dari DPD Partai Nasdem akan memberikan sebuah bantuan untuk pembangunan di pondok pesantren Syifaul Qulub milik Abah Yai Abdul Rozak, abahnya Gus Ainun Najib. Itu saja, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi oleh Allah kesehatan, masyarakat Indonesia diberi kesejahteraan, masyarakat Indonesia tetap rukun, tetap damai dan sejahtera, selalu cinta NKRI. Terima kasih, salam restorasi Indonesia.